pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan sebaik saya pada hari ini karena melihat hasil pertanian yang luar biasa sekali. Saya menyapa Anda kali ini dari Desa Marga Mekar, Pangalengan, selatan dari Bandung, tepatnya di Jawa Barat. Nah, kalau kita melihat sebuah data yang ada memang di Indonesia ini lahan pertanian mencapai 21 juta hektar. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya masyarakat pedesaan yang menggantungkan kebutuhan sehari-harinya dari sektor pertanian. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya masyarakat pedesaan ini bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari hasil kerja kerasnya dalam bertani? Pemerintah sudah mengeluarkan sebuah program bernama Agropolitan. Nah, buat saya sendiri, terus terang kata-kata agropolitan ini merupakan kata yang baru. Mungkin juga buat Anda. Kita saksikan penjelasannya dalam tayangan berikut ini. Pesatnya pertumbuhan ekonomi perkotaan merupakan salah satu daya tarik kuat terjadinya perpindahan penduduk dari kawasan pedesaan ke kota, sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk kota yang amat pesat. Hal tersebut berakibat pada rendahnya ketersediaan SDM berpotensi di kawasan pedesaan. Akibat yang sangat dirasakan bahwa perkembangan ekonomi lokal pedesaan masih sangat lemah peranannya dalam pengembangan wilayahnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa terobosan untuk mendorong perkembangan ekonomi pedesaan. Antara lain melalui pengembangan kawasan agropolitan. Kegiatan pengembangan kawasan agropolitan semula diprakarsai oleh Kementerian Pertanian, yaitu pada tahun 2002. Diikuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengembangkan kawasan Minapolitan dengan tujuan untuk mendukung program pengembangan ekonomi lokal. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum mendukung kegiatan tersebut dengan memberikan fasilitasi yang berupa penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada kawasan-kawasan agropolitan yang akan dikembangkan. Ternyata itu yang dimaksud dengan agropolitan. Wah, saya jadi semangat banget nih karena bisa membayangkan bahwa program ini mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat di pedesaan secara nyata. Pengen tahu lebih jauh lagi seputar program yang dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini? Kita simak informasi berikut ini. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya di desa-desa kita itu masih banyak sekali potensi-potensi terpendam yang belum dikembangkan. Oleh sebab itu, arus urbanisasi bukan main masuk ke kota-kota yang nasib mereka di kota belum tentu lebih baik kalau mereka di desa. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha mendukung, membuka daerah-daerah perdesaan yang mempunyai potensi baik supaya hidup itu ekonomi lokal. Nah, sekarang apa perannya Departemen PU? Departemen PU adalah mendukung agar kegiatan ekonomi lokal, agropolitan itu dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan membangun infrastrukturnya. Pertama pasti untuk mengembangkan ekonomi lokal. Dampaknya pasti mudah-mudahan bisa mengurangi urbanisasi menuju ke kota. Nah, kalau ekonomi lokal itu bisa tumbuh, artinya apa? Masyarakat di sekitar juga ikut menikmati, kesejahteraannya akan bertambah. Jadi pada daerah-daerah yang punya potensi tinggi, kalau nanti diolah itu kan harus ada akses menuju ke tempat itu. Untuk apa suatu lokasi nanti bisa dikembangkan ekonominya tetapi dia terpisah dan tidak bisa diakses dari tempat-tempat yang lain. Jadi akses harus kita buka. Itu yang pertama. Kedua, kita juga bisa membantu misalnya terminal-terminal ya supaya begitu dia sudah ada itu bisa tersambung dengan tempat pemasaran. Berarti kan barang-barang hasil produksi itu bisa dibawa ke satu lokasi, situ ada terminal, dari terminal bisa dibawa ke tempat-tempat yang memerlukan. Di samping itu kita juga bisa memberikan infrastruktur untuk menambah, untuk meningkatkan nilai tambah, menyediakan air bersihnya dan sebagainya. Nah pemirsa, ternyata desa yang saya kunjungi mendapat tamu yang istimewa. Siapa lagi kalau bukan Wakil Gubernur yang paling terkenal dan paling keren senegeri ini. Wah, saya yakin Anda pasti bisa menebak. Siapa lagi kalau bukan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Dede Yusuf. Nah, langsung aja kita ajakin ngobrol-ngobrol dan bertanya seputar konsep agropolitan ini.
Dede, kalau boleh saya mau bertanya, itu kan di pedesaan ada beberapa masalah, terutama misalnya meningkatnya kemiskinan, meningkatnya pengangguran, meningkatnya juga kerusakan alam, dan juga ketahanan pangan. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi masalah itu sehubungan dengan agropolitan nih Pak? Memang pada dasarnya permasalahan di Jawa Barat yang paling utama itu adalah jumlah penduduk yang sangat banyak. Artinya di desa ini harus disediakan berbagai sarana prasarana termasuk sarana ekonomi, sarana-sarana pendidikan dan yang lain-lain agar penduduk tetap berada di desa tersebut. Membuat desa lebih menarik mungkin gitu ya, secara ekonomi juga ya. Jadi kita menggunakan konsep desa membangun kota atau desa sebagai penguatan kota, karena produk-produk hasil jadinya dijual ke kota, tetapi semua prasarana itu harus sudah ada di desa. Nah, yang kita kembangkan tentu saja adalah bagaimana mendorong terjadinya roda perekonomian di desa melalui pemanfaatan jalan-jalan poros desa. Ya. Mungkin bisa diceritakan Pak, ini kira-kira kebijakan pemerintah apa saja yang sudah mulai diterapkan atau mungkin akan diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat? Ya, selama ini kita bekerjasama dengan pemerintah pusat ya, dengan konsep agropolitan ini sudah memberikan pendampingan dana, ya anggaran sudah berlangsung sejak 2002. Nah, tentu yang saya katakan tadi infrastruktur harus jalan. Nah, Pak Dede boleh kita lihat ayo, lagi ayo, mungkin silakan. lagi ada. Potensi untuk agropolitan di wilayah Jawa Barat sendiri, apakah ini masih besar, bisa dikembangkan atau bagaimana? Jadi kebetulan pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur sudah menyatakan bahwa Jawa Barat sebagai kawasan agropolis. Provinsi Agropolis, karena kita memiliki banyak sekali sumber daya alam yang berkaitan dengan sektor pertanian. Untuk padi saja kita mensuplai hampir sekitar 20% daripada kebutuhan nasional. Kebutuhan nasional, Ya. 20% ya, seperlimanya? Ya, hampir 20% ya dari kebutuhan nasional. Lalu kemudian juga untuk sayuran, kita lihat di sini mulai dari tomatnya, cabenya, sawi, kolnya, dan kita masih memiliki daerah-daerah yang cukup banyak sekali potensinya. Selain tentu saja misalnya di Pengalengan ini kita punya di Pacet, di Cianjur, kita punya di Majalengka, di Ciamis juga kita punya, dan masih beberapa yang akan kita kembangkan. Khusus untuk tahun 2010 ini kita kembangkan desa-desa agropolitan yang baru khusus untuk wilayah sayur mayur ini ada sekitar 8 kabupaten lagi. 8 kabupaten lagi yang akan jadi potensi sayur mayur tentunya. Oke, ya. Tentu tidak semua wilayah tapi di desa atau kecamatan tertentu gitu. Mungkin sedikit Pak, sebelum kita akhiri perbincangan kita, himbauan terhadap pihak-pihak terkait hubungan dengan agropolitan nih. Apalagi melihat di desa ini program agropolitan kan sangat berhasil nih Pak. Ya. Ya tentu saja harapan kita bahwa segenap stakeholder dalam hal ini bisa bersama-sama bahu-membahu. Dari kementerian. Mulai dari kementerian, pekerjaan umum, ya pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan saya menghimbau kepada para bupati, wali kota yang lain agar potensi-potensi daerah yang baik, terutama di bidang pertanian ini, benar-benar dijadikan sebagai unggulan. Karena nanti dari sektor pertanian ini akan ada nilai tambah. Misalnya yang tadi kita lihat jenis-jenis makanan olahan. Ya, lalu kemudian juga nanti bisa berkembang kepada pasar-pasar tradisionalnya, lalu bisa berkembang lagi kepada investasi tentunya, karena investasi itu bisa mengundang investor untuk masuk ke wilayah-wilayah pertanian. Dan tadi kalau Mbak Olga sudah lihat dari hasil catatan bahwa pengiriman sudah sampai Singapura, sudah sampai ke Malaysia, ya sampai ke Australia. Artinya ini adalah potensi, dan potensi itu harus kita jaga bersama. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali loh Pak Dede udah menyempatkan ngobrol-ngobrol bersama kami di sini. Salam hormat untuk Pak Menteri PU-nya. Akan disampaikan Pak. Lebih banyak lagi membantu program-program pedesaan ke depan. Oke, terima kasih Pak, dan sukses terus Pak untuk Provinsi Jawa Barat khususnya. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita seputar agropolitan.
Kawasan-kawasan pedesaan, kawasan yang menjadi sentra pertanian serta perikanan perlu dikembangkan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pengembangan agropolitan sebagai penggerak pembangunan. Program pengembangan agropolitan adalah program yang pas saat ini. Adalah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum telah memberikan dukungan, fasilitas dalam bentuk pembangunan infrastruktur berupa jalan poros desa, penyediaan air baku, sarana air minum skala kawasan, pengolahan limbah serta drainase utama pertanian, dan subterminal agrobisnis. Nah, itulah tadi seputar pertanian di negeri kita. Saya jadi pengen tahu seberapa jauh sih peran kepala daerah dalam mendukung program agropolitan ini. Kita simak pernyataan dari Kepala Daerah Kabupaten Bandung. Jadi kegiatan program kerja dalam rangka mendukung agropolitan di Kabupaten Bandung tentu memfasilitasi ya program-program kerja di tingkat pusat, dari tingkat provinsi maupun dari tingkat Kabupaten Bandung, juga dengan memfasilitasi membuat dokumen-dokumen perencanaan seperti Master Plan 2006-2008, kemudian membuat naskah-naskah perjanjiannya, kemudian memfasilitasi tentang perencanaan penyelenggaraannya. Memang mekanisme pelaksanaan agropolitan di Kabupaten Bandung merupakan kebutuhan dan kehendak dari masyarakat, di mana program kerja Kabupaten Bandung dengan dana yang terbatas tentu masih kurang. Maka kita sinergikan dengan program kerja tingkat pusat, yaitu Departemen PU Cipta Karya, sehingga nantinya akan mendapatkan hasil dari pendapatan dari para petani itu sendiri dan pengembangan dari agrobisnis di Kabupaten Bandung. Saya rasa dukungan Pemda sangat besar. Untuk kurun waktu 2006-2008 kita mencapai 20 miliar 900 juta lebih. Di samping itu juga bantuan-bantuan lain keterpaduan ini dilakukan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dari masyarakat tersebut dengan membuat polindes ya, pendidikan-pendidikan ya, dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Kalau yang dirasakan oleh pihak Pemda tentu keberhasilan ya dari masyarakat itu sendiri yang dapat dirasakan dengan adanya peningkatan perekonomian di tingkat agropolitan tersebut di wilayah tersebut. Contohnya dengan adanya hal ini ada sub-sub terminal yang baru dibangun ya. Di samping itu juga masyarakat bisa memanfaatkan adanya membuat peti-peti untuk peti kemas lah katakan untuk kepentingan ini. Sudah bersama saya Bapak Kepala Desa, Bapak Ade Wahyu. Apa kabar, kumaha? Alhamdulillah, Damang. saya Senang sekali mendengarnya. Kebetulan saya mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Ya. Saya mau nanya bagaimana usaha yang sudah Bapak lakukan untuk membuat warga desa Bapak semakin makmur tanpa harus jauh-jauh mencari rezeki ke kota, Pak. Ya. Alhamdulillah sesudah kami mendapatkan agropolitan tahun 2006 mulai 2006. sampai saat 2008 ini. Ya alhamdulillah, di mana di sisi lain yaitu sebagai penunjang dari program pemerintah yaitu agropolitan pusat maupun provinsi, yaitu terutama dalam infrastruktur. Infrastruktur? Ya, infrastruktur yaitu jalan poros desa, lintas tani dan sebagainya. Juga ada air baku dan sebagainya. Saya mau tahu nih, gimana apakah orang-orang di sini jadi lebih semangat untuk bertani nih Pak? Ya betul. Jadi di sisi lain masyarakat di sini sebelum ada agropolitan memang banyak yang keluar. Karena mencari usaha itu susah sekali. Karena tidak ada pendukung ya. Adanya agropolitan memang para petani di sini pinginnya bertani semua. Oh, pengen bertani semua karena apa? Karena di sisi lain yaitu upami bahasa Sunda mah kabita lah. Kabita jalan sae kan gitu ya. Terus ada fasilitas oge tiasa dikunjungi ke kebun melalui kendaraan bermotor dan sebagainya itulah. Nah, Pak, tadi selain infrastruktur dalam bentuk jalan, terus kemudian air baku, apalagi nih Pak yang disupport oleh agropolitan? Alhamdulillah di desa kami ini yaitu selain tadi yang katakan jalan, juga ada air baku kan itu. Nah, terus usaha tani, gedung usaha tani, ya. Sekarang mau hujan, mau panas bisa ngumpul bisa ngumpul, langsung kalau dibutuhkan. bisa berdialog di sana untuk melakukan pertanian. Oke, terus yang keduanya yaitu STA
STA itu apa itu? Agribisnis, ya tempat pelelangan sayuran di sana. Pak, kira-kira kalau di wilayah-wilayah lain, Bapak boleh nggak menyampaikan mungkin sedikit harapan, mudah-mudahan wilayah lain pun juga menanggapi program agropolitan ini seperti Bapak juga. Mungkin boleh disampaikan tuh Pak. Iya, mudah-mudahan lah selain desa saya, yaitu Desa Marga Mekar, di sisi lain juga desa tetangga saya lah pingin tersentuh juga oleh agro. Oke, ya, jadi karena pemerintah daerahnya juga langsung harus membuka diri harus ya? membuka diri ya? Karena kan ada di sisi lain ada master plan lah. Jadi kepanjangan agro yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi ke desa kami Marga Mekar. Di sisi lain desa tetangga kami juga ya pingin kebagian lah. Aduh Pak, terima kasih. Mohon pisan udah dikasih informasi begini banyak ya. Dan yang pasti Pak Kades, abis ini boleh ya saya ngobrol-ngobrol sama Bapak petani. Ya boleh, boleh. Secara langsung seperti apa sih mereka merasakan manfaat dari agropolitan ini? Betul. Nah ini nih obrolan saya dengan Pak Haji yang udah sukses menikmati agropolitan ini. Pak, boleh cerita nggak Pak, ini dulu tuh sebelum ada program dari pemerintah, sebelum infrastruktur pada dibenerin semua, itu gimana itu kalau bertani begini lebih susah apa gimana gitu? Kalau untuk pengambilan produksi memang dirasakan lebih enak sekarang dari ketimbang yang dulu-dulu ya. Lebih enak sekarang dulu kayak gimana gitu Pak? Karena kalau dulu untuk pengambilan produksi kita itu dari sini baru sampai ke kampung Babakan Kiara yang kurang lebih 2 km. 2 kilo? Ya, itu menggunakan tenaga orang. Pakai orang? Iya, pakai orang dulu. Dipikul. Kalau sekarang setelah adanya agropolitan masuk Desa Marga Mekar ya, terutama masalah infrastruktur jalan yang begitu dengan hal itu sehingga kita mengambil produksi itu dekat. Jadi ongkosnya itu tidak bisa dibilang tinggal 25% dari yang dulu. Ada manfaat lain nggak Pak selain membawanya lebih mudah gitu, yang Bapak rasakan sekarang gitu? Alhamdulillah, terutama ya masalah kemanfaatannya ada. Nah, tadi saya udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita seputar agropolitan. Jadi jangan kemana-mana ya, saya bakal balik lagi kok. Ya, kembali lagi bersama saya Olga Lydia dengan tema dukungan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum terhadap perkembangan agrobisnis di Indonesia. Nah, hampir dari 44% penduduk Indonesia menggantungkan dirinya secara langsung maupun tidak langsung dalam sektor pertanian. Nah, karena itu dukungan infrastruktur ini menjadi sangat penting untuk pengembangan agrobisnis. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita tanya langsung kepada pelaku bisnis agrobisnis yang satu ini. PO sendiri dengan pembangunan sarana prasarana ini membantu tidak hanya petani, tapi juga pedagang untuk menawarkan barang. Jadi sangat membuka peluang usaha bagi mereka untuk peningkatan hasil. Karena mungkin keamanan barang yang ada di sini dengan adanya program agropolitan. Manfaatnya dengan adanya agropolitan, pertama sarana jalan kami sangat tertolong sekali. Jalan desa dan sekarang ada jalan usaha tani. Jadi kita panen juga biayanya tertolong per kilonya sekitar dari Rp15 sampai Rp30. Dan demi keutuhan sayuran ke kota juga yang rusaknya tidak terlalu banyak. Biasa 30%, sekarang bisa tertekan paling banyak itu 7% lah. Itu yang rusaknya gitu. Terus sekarang kita membawa sarana pertanian seperti pupuk segala macam. Kalau dulu jalan sebelum bagus itu biayanya tinggi gitu, mahal. Kalau sekarang alhamdulillah tertolong gitu. Nah, dari harga pupuk mungkin sekitar Rp100 lah per kilo kita dapat ada kurangnya gitu. Jadi ada penambahan buat biaya produksi yang lain buat tenaga kerja gitu. Dulu saya buruh di kota, tapi semenjak ada agropolitan ini saya
senang di sini karena agropulitan sangat menghasilkan. Dan pemuda-pemuda juga di sini sangat senang bekerja di pertanian ini gitu. Dengan meningkatkan sarana dan prasarana di pedesaan, tentunya banyak hal yang bisa kita dapatkan. Bisa mengurangi pengangguran, mengurangi tingkat urbanisasi, mengurangi kesenjangan sosial, dan masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera. Semoga informasi yang saya berikan pada Anda hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa.